Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Terima kasih sudah mampir. Terima kasih untuk para subscribe, dan yang belum subscribe silakan di subscribe dulu supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Tentunya masih di seputar elektronik. Untuk konten kali ini saya membuat sebuah tutorial. Di sini sudah saya sediakan berbagai macam komponen elektronik yang sering kita jumpai di sebuah rangkaian. Namun ini masih sebagian kecil saja untuk contoh. Di bagian atas ini ada sedikit jenis-jenis elko atau kapasitor, dan kemudian ada MOSFET dan transistor. Kemudian di sini ada contoh dari ini trafo, ya. Ini trafo, kemudian ada cabutan-cabutan resistor atau penghambat, dan ini ada contoh komponen dioda. Kita akan mengupas tentang bagaimana cara kita mengetahui komponen dioda apakah masih bagus atau sudah rusak. Dan untuk yang lain mungkin di kesempatan lain kali akan kita bahas juga. Namanya dioda. Ya. Jadi seperti namanya di berarti dia ada dua, oda komponen, berarti dalam sebuah komponen ini terdapat dua bagian, ya. Di sama juga dengan kalau kita belajar di sekolah, dikotil dan monokotil. Kalau di berarti itu ada dua keping, nah kalau mono berarti satu. Kalau ini dioda berarti dia ada dua komponen dalam satu alat ini, ya. Jadi dioda terdapat anoda, yaitu bermuatan positif, dan katoda, ya. Katoda bermuatan negatif. Ya, adapun fungsi dari dioda ini di suatu rangkaian berfungsi sebagai penyearah arus dari AC ke DC. Jadi sebagai penyearah arus disearahkan dari arus AC ke arus DC. Kalau AC arusnya bolak-balik, sedangkan DC dia arusnya searah, berarti menyearahkan arus, ya. Kemudian apa yang terjadi apabila komponen dioda ini di suatu rangkaian terjadi kerusakan atau short, atau bahkan sebagian orang kadang bilang bocor, sudah bocor, ya, berarti sudah tembus dia, berarti dia sudah rusak, akan berakibat komponen itu akan mati. Atau kalau di komponen televisi biasanya kalau kita hidupkan televisi tersebut akan mengakibatkan MCB pada meteran listrik di rumah kita akan balik atau jeglek, ya, karena dioda ini sudah short atau bocor. Sedangkan dioda ini banyak sekali jenis-jenisnya, ya. Ini saya terangkan terlebih dahulu. Ada dioda normal, kemudian ada juga dioda silikon, ada lagi dioda bridge, ada juga dioda Zener, kemudian ada lagi dioda LED. Ini berbentuk lampu, ya, lampu LED, ya, LED Lake Emitting Dioda. Nah, itulah singkatan dari LED. Kemudian ada lagi dioda foto, ada lagi dioda laser, ada lagi
dioda fraktor. Ada lagi dioda tunnel. Jadi itu sedikit mengenai jenis-jenis dari dioda. Dan sekian banyak untuk kali ini. Yang akan kita bahas adalah dioda normal ya. Yang pertama, bentuknya seperti yang kita lihat bersama-sama. Adapun bagian dioda ini kalau kita gambarkan di sini, nah ini kurang lebih seperti itu. Di sini bagian hitam dan ada bagian putih ya. Jadi ada di ujungnya bagian putih dan ini bagian hitam. Jadi ini merupakan simbol ya untuk menandakan di sini yang warna hitam ini adalah bagian anoda bermuatan positif. Nah, sedangkan di sini katoda. Di sini bagian negatif. Ya. Jika kita lihat di sebuah rangkaian, itu simbolnya biasanya kalau tidak seperti di atas ini, biasanya simbol dari dioda itu bisa saja seperti ini dibuat. Nah, ini adalah merupakan lambang dari dioda. Jadi arus masuk dari anoda terlewati, kemudian untuk balik dia dihambat di sini, jadi tidak bisa membalik. Jadi prinsip kerjanya adalah masuk bisa, kalau keluar dia tidak bisa. Jadi kalau masuk bisa keluar bisa, dia itu dikatakan sudah bocor diodanya atau sudah rusak, sudah short. Ya mungkin sudah jelas kawan-kawan untuk bagian-bagiannya. Kita lanjutkan sekarang bagaimana cara kita mengukur dengan alat ya, mengeceknya bahwasanya dioda ini masih bagus atau sudah rusak. Ya, di sini saya gunakan multi tester atau avometer. Kita putar probnya, selektornya ke ohmmeter, boleh di K1 atau K10 atau K100 atau kali 1K. Di sini saya gunakan 1K atau 1 kilo. Sebelumnya kita tes dulu, arahkan ke angka 0. Ya sudah. Ya, baru kita cek. Ya, perhatikan baik-baik. Jadi di sini ada warna putih. Ini bagian katoda tadi. Dan sini anoda. Nah, ini positif. Dan di sini negatif. Apabila nanti kita tempelkan, jarum tidak bergerak, menandakan masih bagus. Tapi kalau jarum bergerak, berarti dioda ini sudah bocor. Perhatikan. Ya, jarum tidak bergerak. Berarti masih normal. Apabila kita balik, sedangkan kalau kita balik, katoda di probe positif, anoda di probe negatif. Apabila diam, berarti dia rusak. Tapi kalau ini ke angka 0, maka menandakan masih bagus. Kalau bergerak masih bagus. Ya, betul ya. Ini masih bergerak. Ya. Kalau kita balikkan lagi, dia akan diam. Ya, seperti itulah ciri-cirinya, menandakan dioda masih bagus. Dan di sini saya bedakan antara yang masih bagus dan sudah rusak. Ini cabutan dari dioda yang sudah rusak. Jadi bagaimana ciri-cirinya? Nah, seperti ini. Anoda dan katoda. Ya, bergerak. Kita balikkan, dia akan bergerak juga. Nah, ini menandakan dioda sudah rusak atau sudah bocor.
Dan pengalaman saya, terkadang ada dioda yang rusak, jarum dibolak-balik tidak bergerak ya. Jadi kita tempel seperti ini, dia tidak bergerak, kita balikkan lagi, dia tidak bergerak. Jadi itu menandakan sudah rusak juga. Ini kedua-duanya kita bolak-balik bergerak, itu juga rusak, sudah bocor. Nah, tindakannya masih bagus, kita ulangi lagi ya. Ini diam. Nah, kalau kita balik, dia bergerak. Nah, itulah ciri-ciri yang masih layak dipakai atau masih bagus. Kemudian bagaimana kalau jika kita tidak mempunyai avometer atau multitester di rumah? Untuk bagi para pemula, ada cara, yakni dengan cara menggunakan baterai dan satu buah lampu indikator ya. Di sini saya pakai lampu yang kecil saja. Nah, sama seperti tadi prinsipnya. Ya. Bagian hitam anoda positif, bagian putih ke katoda negatif. Kalau menyala lampu ini berarti menandakan masih bagus. Ya, bisa dilihat arus masuk. Nah, sedangkan kalau kita balik, dia tidak hidup. Ya, berarti arusnya tidak mau bolak-balik, cuma searah saja. Ya, jelas ya. Kita balik, hidup. Kita balik, mati, tidak tembus. Sedangkan untuk yang sudah bocor tadi nih, ya, ini hidup. Kita balik, dia juga hidup. Ya. Jadi kalau dibolak-balik dia hidup, sudah tembus. Ya. Atau seperti ini posisinya, dia tidak hidup, dibalik juga tidak hidup. Itu juga tanda sudah rusak diodanya. Ya, baik. Jika para sahabat kurang jelas dengan penjelasan dari saya, bisa komen-komen di bawah. Dan apabila kurang jelas, bisa menanyakan. Ya, mudah-mudahan saya bisa menanggapi.